Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Gontramus John Aryo, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kalimantan Barat. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang modul 2.1 pada bagian koneksi antar materi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Kedua, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Ketiga, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Keempat, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Kelima, melakukan diferensiasi konten, produk, dan proses. Berikut ini adalah pemaparan singkat tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan, dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret, abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa, profil belajar siswa sesuai gaya belajar, audiovisual atau kinestetik. Kedua, diferensiasi proses. Strategi ini adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk merupakan tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, pembelajaran yang dilakukan berorientasi pada kebutuhan murid. Artinya, setiap pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru mesti berdasarkan pada kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Berikut penjelasan singkatnya. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar merupakan kemampuan siswa untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Hal ini diberikan di awal sebelum memulai materi baru. Tujuannya adalah agar guru dapat memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga guru dapat menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Namun, perlu diketahui bahwa kesiapan belajar tidak berkaitan dengan tingkat intelijensi, melainkan hanya untuk mengetahui keterampilan dan kemampuan baru yang dimiliki. Kemudian yang berkaitan dengan minat. Minat merupakan ketertarikan murid pada suatu hal. Seperti yang kita ketahui, setiap murid adalah individu yang unik. Mereka memiliki minat yang beragam. Ada yang suka seni, IT, rancang bangun, olahraga, kriya, dan sebagainya. Pembelajaran sejatinya tidak hanya memfasilitasi murid memperdalam minat, melainkan juga menemukan minat baru. Kemudian profil belajar.
Profil belajar berorientasi pada bagaimana seseorang dapat belajar dengan cara terbaiknya. Guru dapat memberikan pilihan pada murid untuk memilih cara belajarnya sendiri. Caranya, guru menyiapkan materi dalam bentuk berbeda, misalnya dalam bentuk video, gambar, grafik, dan sebagainya. Selain itu, guru juga dapat memberikan pilihan pada murid untuk menyajikan hasil belajarnya sesuai dengan pilihannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan baik apabila guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain itu, guru juga harus bisa berperan sebagai pamong yang menuntun murid untuk mengembangkan dirinya. Hal tersebut sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu berpusat pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Karena untuk menjawab kebutuhan belajar murid, maka antara guru dengan murid haruslah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Misal, kesepakatan pemilihan cara belajar murid. Nah, dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan visi dari guru penggerak dan terwujudlah di situ cita-cita yang ingin dicapai. Demikian koneksi antar materi modul 2.1. Salam dan bahagia.